Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari CAPTA DR ingin memperkenalkan diri. Saya Rama Saputra. Saya Salma Julia. Saya Muhammad Rangga Saputra. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan CAPTA DR. Latar belakang pada awalnya Central America Free Trade Agreement Dominica Republik Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah Republik Dominika atau CAPTA DR hanya meliputi Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Namun setelah Republik Dominika bergabung pada 2004, penamaan CAPTA ditambahkan kata dari menjadi CAPTA DR. CAPTA DR adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Tengah Republik Dominika yang disetujui antara 2003 dan 2004. Tujuan latar belakang dari terbentuknya CAPTA DR adalah dari keinginan 7 negara yaitu Amerika Serikat, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan Republik Dominika untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di kawasan Amerika. Melalui DR CAPTA, tarif ekspor bagi produk-produk AS ke negara-negara pendatangan lain akan berkurang sekitar 80%. Tujuan dari CAPTA DR adalah untuk mewujudkan perdagangan bebas di antara sesama negara anggota sebagai batu loncatan menuju FTA Free Trade Area of America. Perjanjian ini menguntungkan Amerika Serikat dalam beberapa cara. CAPTA DR bertujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan notatif terhadap ekspor AS ke kawasan tersebut, dan juga memastikan perusahaan-perusahaan AS tidak merugikan perjanjian perdagangan Amerika Tengah dengan Meksiko, Kanada, dan negara lainnya. Perjanjian tersebut juga mengharuskan negara-negara Amerika Tengah dan Republik Dominika untuk mereformasi lingkungan hukum dan bisnis mereka untuk mendorong kompetisi dan investasi, melindungi hak kekayaan intelektual, dan meningkatkan transparansi dan sepensi hukum. CAPTA DR juga dirancang untuk mendukung kepentingan keamanan nasional AS dengan memajukan integritas regional, perdamaian, dan stabilitas. Eksistensi, pelaksanaan, dan perkembangan dalam Ciremban Basin Inisiatif negara anggota CAPTA DR diharuskan menghapus tarif dari sekitar 80% produk ekspor Amerika ke negara tersebut. 20% sisanya akan dihapus dan di dekade berikutnya. Ada banyak ketentuan dalam CAPTA DR sebagai berikut. Perdagangan jasa lalu lintas. Setiap negara anggota tersebut harus memperlakukan penyedia jasa dari setiap negara anggota tersebut, negara-negara anggota secara setara, dan penyedia jasa dalam negerinya sendiri. Jasa keuangan, selain tidak boleh diskriminatif, CAPTA DR batasan kuantitatif tertentu atas akses pasar dan lambang-lambang keuangan negara, serta melarang batasan terhadap kebangsaan. Investasi CAPTA DR melindungi negara-negara anggota terhadap produk diskriminatif atau praktik tidak adil ketika melakukan investasi di wilayah negara anggota lain. Hal itu sebagai berikut. 1. CAPTA DR melarang perlakuan lebih istimewa terhadap investor dalam negeri dibandingkan investor negara anggota yang ingin berinvestasi. CAPTA DR membebaskan transdananya yang terkait dengan investasi. 3. CAPTA DR memberi kebebasan untuk mempekerjakan siapapun yang dianggapnya memenuhi kualitas tanpa memperdulikan bangsanya. Akses pasar. Pemerintah negara anggota
berkomitmen mengurangi dan akhirnya menghapus tarif dan aturan yang dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Pertanyaan, Cakta DR masyarakat bahwa tarif dan kuota diatur secara transparan, non-diskriminatif, dan responsif terhadap kondisi pasar, serta sedapat mungkin tidak membebani pasar dan memungkinkan importer memanfaatkan sepenuhnya kuota impor. Indonesia dan Cakta. Indonesia mulai bergabung dalam Cakta pada awal tahun 2010. Cakta memberikan banyak dampak, baik positif maupun negatif, sebagai berikut. Berikut ini dampak positif diterapkannya Cakta bagi perekonomian di Indonesia. 1. Pemberlakuan Cakta menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk lebih mudah memasuki pasar domestik Cina dan ASEAN. Sejumlah produk barang dan jasa diprediksi mampu bersaing dengan produk domestik di kawasan ASEAN dan Cina karena harganya lebih kompetitif. 2. Menjadi motivasi bagi Indonesia untuk menciptakan produksi masyarakat yang kreatif dan kompetitif secara ekonomi. Selain dampak positif diberlakukannya Cakta, ternyata dikhawatirkan memiliki dampak negatif sebagai berikut. 1. Meningkatnya pengangguran karena adanya PHK perusahaan untuk mengurangi beban tenaga kerja akibat berkurangnya permintaan. 2. Barang dari Cina terkenal murah sehingga menurunkan penjualan hasil produksi dalam negeri, sehingga dikhawatirkan adanya perubahan ekonomi, yaitu pengusaha produksi menjadi penjual produk Cina. Hal ini apabila terjadi semakin luas, maka akan mematikan UMKM. 3. Menurunnya industri manufaktur Indonesia karena kalah bersaing dengan produk Cina. Untuk menanggulangi berbagai dampak negatif pelaksanaan Cakta tersebut, maka terdapat solusi yang bisa dilaksanakan antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan daya saing produk lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi UMKM, cara meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. 2. Menyiapkan SDM atau sumber daya manusia yang bermutu. Pendidikan vokasi dan sarjana harus dibekali dengan keterampilan terapan yang berguna dalam dunia kerja agar setelah lulus mereka mendapatkan lapangan kerja yang sesuai. 3. Pembentukan undang-undang perlindungan bagi UMKM dan produsen di Indonesia. 4. Membuat kebijakan untuk distributor agar tidak mendistribusikan barang impor secara berlebihan. 5. Mensosialisasikan cinta produk dalam negeri. Sekian penjelasan materi Cakta DR dari kami. Lebih Kurangnya kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.